Kalian berada di acara Lepas dan Lemas Road to 12 tahun anniversary dari Handmade Campah bersama Sumber Nikmat. Dan sekarang teman-teman berada di live podcast bersama RIJ. Ya, tepuk tangan. Oke, Jero, silakan Jero. Oke. Ini saya sekarang bersama Jero-Jero Pecalang dari Banjar Rajawali Karjanji. Ini desa apa nih? Desa Konoha. Terima aja disiapin gini sama kru. Pokoknya hidup kita adalah kru. Tanpa kru kita tak bisa hidup. Oke teman-teman, tepuk tangan dulu dong semuanya. Tepuk tangan dulu. Ini seperti saya bilang tadi, yang datang ini semuanya Iron Man, Robocop, tuh tangannya pada berat buat tepuk tangan. Dan apa kabar kalian, RIJ? Baik. Baik ya. Dan kenapa kalian cuman bertiga? Setahu saya berlima lah ya. Suar hari ini banget, jam ini banget lagi berangkat pesiar lagi balik. Oh, berarti terus Bunta lagi ke Malaysia sama Thailand. Oke, jadi teman-teman malam ini RIJ minus 2 orang ya. Ada Kalau Suar. ada yang bisa main gitar hubungin aja ya. Langsung live audition bro ini. Teman-teman, ini minus Suar dan Buntek. Jadi teman-teman cuman ada Mang Kengkeng, ada Yudis, dan saya manggilnya Tugus apa Aji Jenaka apa Tolet? Tolet aja. Tolet aja ya. Teman-teman, RIJ tolong koreksi saya jika saya salah. Saya sok tahu dulu nih. RIJ itu Rajawali Karjanji terbentuknya 2008 benar? Yoi. Oke, jadi yang pertama itu adalah Yudis ketemu dengan Buntek benar? Ya. Akhirnya ketemu dengan Tolet? Ya. Terus nyambung dengan yang lainnya? Ya. Nah, karena saya kemarin nonton podcast yang di tempat satu lagi. Dan teman-teman, mungkin teman-teman sudah bisa ngelihat gitu ya, perjalanan mereka, terbentuknya mereka sudah ada 2 podcast ya. Yang boleh sebut ini ya? Boleh ya, ada Soil Show dan juga ada yang di Pica. Yang kemarin saya tonton ada 2 itu. Teman-teman sudah bisa ngelihat secara biografinya, garis besarnya, bagaimana mereka terbentuk, terus siapa mereka. Nah, malam ini saya pengen membawa bahasanya ke yang lebih serius lah. Ya, setuju ya? Kalau biasanya teman-teman di panggung sudah campah-campahan. Lagunya juga ya liriknya yang dibikin sama Tolet gitu ya. Liriknya tadi pagi saya juga sudah baca, itu liriknya ada artinya nggak tuh? Yang mana? Yang semuanya, yang ada Psychomelik lah, ada iya apa sih judulnya? Yang dagang bakso. Ya. Kalau Psychomelik tuh yang sebenarnya ngasih nama tuh si Suar. Oh, si Suar, jadi ya. asal katanya dari psychedelic. Oh. Dijadiin Psychomelik gitu. Melik tuh pangkena Bali na bede. Melik. Iya. Berarti ada hal-hal yang mau disampaikan sebenarnya ya dari kejenakaan tersebut, dari kata-kata yang mungkin orang-orang ngelihat nggak ada artinya, tapi sebenarnya ada yang mau Tolet sampaikan gitu ya. Ya. Tapi nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Saya sok tahu lagi nih. Band ini terbentuk memang rencananya nggak bikin album, benar? Benar. Terus nggak bikin, kalau band itu sebenarnya rilisan fisik itu sangat penting men. Kalau saya ngobrol dengan band banyak sekali itu rilisan fisik itu sangat penting. Vinyl dan lain sebagainya itu sangat penting sekali. Mungkin teman-teman juga setuju. Tapi beliau-beliau ini beda. Memang nggak rencana bikin album. Dan satu hal lagi statementnya beliau. Kita bikin band nggak mau terkenal karena kita udah terkenal. Apa? Kita bikin band nggak mau terkenal karena udah terkenal. Bener kan? Ya benar. Benar. Kalian setuju mereka udah terkenal? Setuju nggak? juga. Terus saya sok taunya berarti tahu, memang bener tahu ya. Terus satu lagi saya sok tahu nih. Kalian nggak bikin album, tapi mainnya kenceng. Setuju, mainnya kenceng. Kalau boleh tahu, kalau kita kan sebagai orang tuh harus bisa menilai diri. Kalau menurut Tolet, Yudis dan juga Mang Kengkeng, apa yang membuat kalian itu padahal lagu itu saja. Saya itu aja ya, lagu cover itu saja. Kalau dulu di awal-awal Teletubbies terus dibawain, itu aja. Kenapa bisa kalian tuh sering main? Kenapa? Kalau menurut kalian apa sih? Saya dulu nih.
Aha, aha, aha. Ya memang udah saatnya kan. Karena kalau ngomongin RIJ, saya dan teman-teman itu apa-apa kita duluan. Berarti yang pertama gitu ya? Ya apa-apa kita yang pertama. Dan kebetulan mungkin 2023 ini saya yang paling pertama, tapi pertama sadar. Berarti dari 2002 ke bawah tuh nggak sadar tuh? Ya dalam artian, ya nanti saya jelasin sadarnya itu dalam artian apa. Kalau menurut Yudis apa Dis? Kenapa sih kalian nggak bikin album, nggak lagunya cuma itu-itu saja? Kekuatan RIJ itu apa sih kok orang-orang tuh bisa ngundang kalian buat main apa kira-kira kekuatan RIJ? Kalau Sengkun minum es teh tiap hari juga bosen kan. Jadi RIJ itu pilihan lain lah dari yang lain gitu. Maksudku kalau terus dengerin itu, nontonnya itu kan bosen. RIJ itu kayak pilihan yang berbeda lah di antara yang lain gitu. Oke, RIJ itu berarti beda daripada yang lain gitu ya? Ya, maunya. Ya sementara. Sementara ya. Terus kalau Mang Kengkeng gimana Mang? Saya koreksi dikit, sebenarnya kita punya rencana buat album, tapi berupa flash disk baru rencana dulu. Oh iya iya. Cuma itu juga maunya dibagi-bagi. Oh dibagi-bagiin gratis ya, nggak dijual gitu ya? Nggak dijual, cuma berupa flash disk. Cuma rencana itu nggak terlaksana karena dulu itu mungkin timnya juga belum sesolid sekarang, belum kuat sekarang lah timnya tuh. Jadi akhirnya ya udahlah kita buat single aja dan video klip kayaan video lebih ke single deh. Dan Apa nih paling kali pertanyaan? Oke terus dan yang kita banyak buat sebenarnya album foto sebenarnya. Oh iya ya album ya. Jadi sebenarnya saya sendiri pun bingung gitu ya. Makanya saya nanya ke kalian, apa sih yang membuat RIJ itu diundangnya kalian bulan lalu aja berapa kali main? Bulan lalu? Dikit sekarang, jadi Kita membatasi juga kita membatasi juga RIJ sebulan itu 4 kali. 4 kali. Oh. Maksimal 4 kali Maksimal. sebulan. Alasannya kita adalah kita bekerja juga ada hal lain, kita nggak fokus ngeband. Terus yang kedua adalah fisik. Oh iya fisik ya. Fisik kita, artinya kita pengen RIJ ini umurnya lebih panjang. Jadi kita harus jaga fisik. Benar. Itu salah satu strategi juga dong ya. Ya mungkin beberapa tahun lalu RIJ itu ngomongin band, ngomongin apa di grup sekarang, Bang Kiang sakit no, nih obat no, nih mumam nih lah, artinya ngomonginnya udah mulai ngomongin. Ya kan kita umur. Itu juga tertuang dalam lagu ya yang Iya. asam urat yang itu ya. Jadi ngomongin usia. Jadi RIJ ini ternyata itu mereka membatasi mainnya dalam sebulan gitu ya. Cuma 4 kali maksimal. Kalau misalnya ada bayaran nih, biasanya bayar di RIJ dibayar misalnya 20 juta gitu. Terus udah 4 kali dalam sebulan. Akhirnya ternyata ada orang yang mau ngebayar 50 juta itu diambil nggak? Emang komitmennya sudah dibatasi. Oh gitu ya. Ya. Walaupun ditawar berapapun nggak main. Ya sejauh ini sih emang masih batasin sih. Kayak bulan lalu cuma 3 panggung, bulan sebelumnya juga emang cuma beberapa panggung. Karena gini juga Kun, kenapa kita batasin harganya, sorry nih agak kita naikin supaya regenerasi ada. Jadi yang baru-baru itu bisa dibayar juga band-bandnya. Kalau kita banding harga, gimana kabar band-band baru? Oh, iya. Nggak ada regenerasi. Kita aja naik terus sampai kapan? Ya. Istilahnya biar eksklusif juga gitu ya. Jadi Eksklusif dan juga ada regenerasi buat teman-teman yang baru lah, adik-adik lah. Kalau sekarang dari segi bisnis sih kita ngomongin uang misalnya. Buat apa 50 juta sekali aja, habis itu 5 juta, 2,5, habis itu mending saya 20 juta. Terus gitu ya. tuh. Oke. Kalau kita ngomongin uang. Kalau gitu. kita ngomongin uang ya. Jadi sebenarnya itu adalah ya pertanyaan pancingan lah. Jadi kalau kalian memang komitmen seperti itu ya kalian juga tetap di komitmen tersebut. Mau kalian ditawar berapapun ya komitmennya harus tetap dijaga gitu ya. Ya. Jadi ini ternyata band-band Campah ini juga band yang berkomitmen sebenarnya. Sudah terbukti bahkan. Toilet waktu ini udah jangan dah manggung. Ditawarnya lumayan fantastis padahal. Kemarin bulan 2 bulan lalu ya? Ya, 2 bulan lalu cukup. fantastis kok harganya, tapi saya tolak, males dalam artian Bukan malas. capek. tapi- Modalnya ya saya ada waktu untuk keluarga, teman-teman kan udah Benar, berkeluarga. benar. Kita nggak ngomongin
punk rock itu udah nggak ngomongin musik aja lagi gitu loh. Iya. Kecuali dari awal kita ngomong bahwa kita ngeband untuk hidup gitu beda lagi. Karena kita ini, emang bersenang-senang di band. RIJ ini adalah jujur hiburan Hiburan. saya. Hiburan gitu ya. Berarti RIJ ini hiburan, kalian nggak 100% maksudnya saya mau nyari uang di sini enggak ya. Kalian juga masing-masing memiliki, seperti kalian tahu mereka ini adalah orang-orang sibuk sekali, terutama nih Toilet nih banyak sekali kerja yang diambil. Besoknya bikin acara ini, aduh banyak sekali. Bener itu, fisik harus dijaga. Dan itu teman-teman sudah terjawab, RIJ ini mereka memiliki kekuatannya. Kalau menurut Yudis itu band ini band yang beda gitu ya, beda daripada yang lain. Jadi juga strateginya juga membatasi setiap bulannya supaya nggak bosen orang. Ya biar nggak bosen. Aha. Terus saya ngomongin 2022 nih sekarang nih. Kalian di 2021 kan masih pandemi loh. Kalian sempat ngomong di Soil apa di Pica saya nggak tahu. Di Soil kayaknya kalian ngomong kita nih termasuk band yang aktif di pandemi gitu. Kalian pasti punya planning dong ketika di 2021 punya planning. Planning kalian yang di 2022 yang kalian rencanakan di 2001 atau mungkin sebelumnya, apa yang sudah tercapai di 2022? Single Psycho Mele ini. Oh itu yang Itu kan emang dari 2021 kita garapnya. Dan pecahnya 2022 kan. Oh memang Kita launchingnya 2022, meledaknya 2022 gitu. Oke. Ya 2022 cukup berhasil lah buat kita. Selain Psychomelik nih apalagi yang planningnya yang sudah jalan di 2022? Jadi di 2021 waktu pandemi itu kita lebih banyak waktu untuk berbenah dalam band sih sebenarnya. Dari segi tim, kru segala macam. Kita mulai buat podcast awal-awal kan. Podcast terus kemudian ya agak naik dikit nge-vlog. Jadi kita di band tuh mau membuat ekosistem baru biar kru terjamin juga. Kita ngutamain kru sih sebenarnya di band tuh, jadi dalam band tuh biar sejahtera semuanya, ekosistemnya bagus. Kita dapat pasif income tujuannya. Dan jarang main tuh ya jarang, seperti Toilet bilang tadi, dibatasin aja. Kita ngibur, punya keluarga masing-masing, punya usaha masing-masing, biar ada waktu untuk mengurus hal lainnya. Jadi kita dalam pandemi itu banyak berbenah dan buat karya baru. Sebenarnya kita udah ada amunisi, cuma tunggu ngeluarin aja. Masih ada step-stepnya. Oke, ternyata mereka serius ya. Mau diajak serius, mereka harus serius. Kalau kalian ngelihatnya biasanya ya, terutama ini Bang ada duitnya soalnya serius makanya anjing. Terus gini, kan kalian saya boleh bilang Campah itu sama dengan jujur gitu ya. Kan orang jujur itu sebenarnya orang-orang yang campah. Jadi dimanapun media apapun kita menyampaikan yang sebenar-benarnya. Makanya manusia orang-orang dulu itu menciptakan sebuah norma untuk menanggulangi tersebut. Nah kalian kan band campah nih, kadang-kadang ngomong sembarangan, apapun seenak udelnya kata orang bilang ya. Kalian pernah nggak menemukan masalah di 2022 ya dengan ucapan kalian kah, dengan tingkah laku kalian, pernah nggak menemukan masalah yang kok terjadi gini ya gitu? Yang biasanya awal-awalnya campah, bikin caption, suka tendang sana sini, sindir-sindiran itu adalah saya. Saya adminnya RIJ sebelum RIJ itu mempunyai manajemen yang baik gitu. Dalam artian sebelum saya ngomong itu saya juga, artinya sebelum nulis caption itu saya juga mikir, ini arahnya kemana? Tetap dalam artian tidak menyenggol orang, tidak dan sebagainya. Kita ngomongin kejujuran realistis saja. Ya. Contohnya kayak kemarin itu, hal yang paling konyol kamu lakukan di dunia ini adalah ketika logo ormas di tanganmu itu kamu jadikan bunga, kamu ubah jadi bunga. Itu sebenarnya memiliki maksud yang dalam itu ya. Ya, udah deep banget tuh. Tapi seseorang yang melakukan itu tuh dia harus mengakui bahwa segala sesuatunya itu sebelum kamu bertindak, sebelum kamu bergabung, sebelum kamu berkomitmen dan segala ada resiko-resiko dan resiko. Iya, betul sekali. Tuh, jadi ketika saya ngomong kayak gitu tuh, mohon maaf nih nggak ada ormas yang marah karena memang kenyataannya seperti itu.
Memang benar-benar demikian gitu ya. Ya. Sama kayak kemarin aja Aji Anom tuh yang nantang orang. Aha, aha. Saya kan nantang juga, tapi nantangnya itu nantang kebersihan. Zaman itu yang namanya Maludong tuh artinya belum begitu naik. Terus Ya, kita bantu juga Maludong di Picafest sama teman-teman. Kita artinya ngomong, saya menantang kalian semua untuk menjaga kebersihan. Oh viral sampai Jakarta dan lain sebagainya. Ya artinya pihak mereka ya nggak ada marah gitu loh. Dalam artian, oh ya memang ini realistis. Saya apa adanya aja orangnya kok. Saya apa adanya. Bagi saya itu menjadi sesuatu yang beda itu kalau itu memang diri sendiri sih nggak masalah. Tapi kalau menjadi sesuatu yang beda itu karena ada tujuannya, ya itu bakalan menjadi masalah. Contohnya kayak saya sekarang nih menyadari bahwa orang berkegiatan menghasilkan konten, kalau saya konten kegiatan saya itu dikontenin beda. Beda ya? Beda. Kalau orang mengerjakan gimana? Dia berkegiatan menghasilkan konten. Kalau saya kegiatan saya yang saya kontenkan. Kegiatan sehari-harinya ya bisa. Iya, bukan sehari-hari, artinya dalam segi hobi, Iya, artinya mungkin bisnis, pergaulan, Kak Koi, apalah. Kalau orang-orang kan ada yang mengada-ngada seperti itu. Ya, Kalau ya. saya apa adanya aja. Apa adanya. Dan memang statement-statementnya dari Tolet itu kalau kita renungi atau kita lihat itu memang memiliki arti yang lebih dalam gitu ya. Bisa disebut satir, memiliki arti yang lebih dalam. Nggak ada masalah itu, nggak pernah menemukan masalah. Enggak sih, enggak pernah ada karena memang saya benar apa adanya, jujur aja. Jujur aja. Itu Ya kan dulu bermasalah sama Jering kan sindir-sindiran aja. Enggak, cuma gitu aja, enggak sampai pukul-pukulan. Nah, Nggak sampai ya? artinya sampai sindir-sindiran ya udah. Tapi gitu. masih ngobrol, masih ngomong apa diam-diaman gitu. Enggak pernah ngobrol. Tapi Tolet nih kalau dia udah berargumen, dia sudah tahu tanggung jawabnya dia mempersiapkan counternya nih. Berarti nanti blundernya sampai mana gitu ya? Jadi bukan masalah blundernya sih, lebih ke dia udah tahu apa yang dia bahas dan dia punya jawabannya. Jadi suatu saat ada orang yang mengcounter tuh, dia udah bisa jawab. Ya kita sebagai teman-teman band lain palingan, dobas keras. Dobas keras. Karena pemikirannya mungkin sama, cuma penyampaiannya, cara penyampaian aja yang beda biasanya. Yudis misalnya lebih sabar, dia lebih menggelora. Ya saya kadang-kadang Dia adalah talenan saya dia. Ketika saya banyak masalah, ketika saya buat huru-hara, ya. Dia penyambung. Yang dicari orang dia. Aku yang minta maaf ya saya anjing. Oh misalnya kalau ada orang yang walaupun istilahnya mungkin karena orang intelektualnya kurang bagus, dia tersinggung gitu kan ya. Dia tersinggung, biasanya Yudis yang maju nih. Enggak sih, maksudnya kalau sampai minta maaf enggak sih. Maksudnya Belum pernah ya? belum sih. Orang akan memaklumi Tolet itu seperti apa kalau dia tahu orangnya kayak gimana. Ya. Berarti itu sudah Yang menjadi tersinggung berarti nggak tahu Tolet gitu aja. mungkin kalau Yudis yang menyampaikan statement tersebut mungkin orang-orang ribut tuh. Kalau saya yang menyampaikan mungkin orang-orang ribut. Tapi kalau karena dia sudah ya ada secara gambaran garis besarnya orang yang seperti apa, orang-orang sudah mengerti ya jadi mengerti bisa dibilang gitu. Ya, bisa bilang seperti itu. Tapi secara pribadi nih Tolet sendiri, kalau secara band pernah kah? Kalau pada akhirnya kan pernah dia ribut nih sama Jering. Jadi aku ngomong sama dia kalau kamu mau bersuara pakai akunnya RIJ yang ngomong dulu karena RIJ kan berlima bukan cuman kamu kayak gitu. Awalnya gitu, akhirnya saya nyerang pribadi langsung pakai akun saya sendiri. Dia melakukannya sebagai Tolet bukan sebagai RIJ. Sebagai RIJ itu awalnya. Ya tapi Ya sampai sekarang. saya juga mengikuti hal-hal tersebut tapi ya saya di luar itu ya mau apa gitu ya. Tapi begini, kalau hal-hal kemarin itu yang mungkin saya benar apa enggaknya, kalau tujuan kita masih tercapai ya terserah lah. Mau kita pakai siapa, mendekati siapa, mau bekerja sama dengan siapa gitu ya. Kalau tujuan utama kita masih tercapai yo bebas-bebas saja, sah-sah saja. Dan nanti kemungkinan juga beliau-beliau tersebut juga menggunakan hal yang sama, jalan yang sama, mungkin saja gitu ya. Terus hal yang sudah dicapai di 2022 salah satunya adalah Psychomelik. Dan saya pengen bakas Psychomelik nih. Saya bukan cari pertanyaan. Sampai nulis dia sih. Saya, Niat banget ya? Saya mau... Legend soalnya. Ya, Bener? tadi kan... Gue jauh-jauh nyari MC di Pican.
Aku tahu dia dari SD, pas Ya, zaman ada. kios D. Iya benar. Zaman rock after school. Kan nih, bicara mindset apa? Saya Karena kan- sebenarnya kemarin ketika bicara itu kenapa saya nggak dipakai ya? Kurang ajar nih ya. Tenang, Bli. Enggak. Ya lu bicara. Jangan nanggu. Ini saya mau Saka bahas karya ya. Walaupun nggak bikin album tapi karyanya ada. Ini di handphone saya sudah ada Psychomelik. Ini saya bacain kalimat paling depannya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ketika mereka live ataupun dengarkan di online gitu, ini mungkin teman-teman nggak mendengarkan karena teman-teman udah jingkrak-jingkrak gitu ya. Ini katanya pertama adalah kata balian dia kesisiban. Di kemulan ditebus di perempatan. Mangku gede keleneng-keleneng, canang sari uang kepeng, masa muda rajin ke diskotik, sudah tua rajin apotik, terus obat asam urat, tebus obat asam urat, gula darah naik pesat, sehat-sehat minum obat, sudah sakit dipaksa tobat. Ini sebenarnya pesan buat siapa? Buat kamu sendiri kah apa buat yang lain? Ya, kita ngomongin Bali nih ya. Setiap orang itu punya alasan. Saya buat lagu ini adalah saya orang spiritual sebelumnya. Jadi bukannya sampai sekarang orang spiritual tapi tidak pernah mengungkap dan lain sebagainya. Saya anggap spiritual itu hanya untuk diri saya sendiri. Benar. Sedikit tidaknya saya enggak ada yang dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin dasar, saya ada dasar. Gitu. Tapi saya untuk ngomong dan lain sebagainya itu enggak. Karena saya ada prinsip orang bisa belum tentu pantas. Betul. Benar enggak? Ya. Bisa apal pantas enggak? Itu pertanyaan. Nah, kata balean dia kesisipan. Jadi seolah-olah di sini ini saya ada keresahan di sini bahwa kenapa sih balean yang menjadi maklar antara leluhur dan orang. Ya. Kenapa nggak masuk lewat mimpi? Kenapa nggak apa? Kalau memang leluhur itu bisa masuk lewat balean, HP aja saya taruh di kemulan. Kan ada keresahan nih. Ya betul. Nah setelah ada keresahan namanya aja orang resah. Dia datang ke orang pintar, otomatis dia tuh menjadi orang yang bodoh, artinya orang yang lebih bodoh. Ya. Jadi orang pintar ini katanya apa ini diikuti. Gitu. Diikuti ya. Ya. Yang tanda kutip belum tentu benar gitu ya. Ya belum tentu benar, tapi secara kenyataannya apa yang dibilang sama balean ini ya kita lakuin kan gitu. Ya. Pada umumnya. Makanya dia bilang dia kesisipan ditebus di perempatan. Segala dalam artian ditebus perempatan itu spiritual saya ini berkata bahwa ketika kita linglung, kita nggak fokus, saya terpaksa ngomong sekarang. Dalam artian kita nggak fokus dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya yang membuat rasa tidak fokus itu adalah kita sendiri. Nah, sehingga kita bertanya sama orang lain karena linglung itu difokuskanlah kita. Baru kita fokus. Nah, kalau ketemu orang yang benar, kita fokus sama yang benar. Kalau Makanya, ketemu yang salah? Kalau ketemu orang yang salah, ya kita difokuskan sama yang salah. Nah, makanya saya artinya kesisipan di kemulan. Rata-rata orang itu ya memang ditegur sama leluhurnya ya memang dari kemulan. Ya. Kecuali dia itu belajar ngeliat, belajar dan lain sebagainya, spiritualnya dia diarahnya ke sana ya mungkin ditebusnya di kuburan. Seperti orang-orang yang melebur dan lain sebagainya itu di kuburan. Nah seperti itu sih. Nah kalau ngomongin masa muda itu, ya memang kita masa muda ini adalah masa yang labil. Ada agen icaropoh tuh muda gitu. Dalam artian itu gampang jatuh, kayak gitu loh. Modelnya sesudah dia sadar melewati segala sesuatunya itu ya memang dia. Ya akhirnya ya memang ujung-ujungnya ya apotek entah itu dari akibatnya dia yang dia buat, dia sakit gitu. Dia belajar spiritual dari awal, dia lebih tenang lebih awal. Oke. Dia pakai narkoba lebih banyak ya mungkin nanti lever dan lain sebagainya. Itu aja sih. Oke. Tuh. Teman-teman baru tahu kan? Ternyata Psychomelik ini dibawakan dengan kocak, dibawakan dengan di panggung. Kalau teman-teman ngelihat itu ya ternyata ada pesan yang ada 2 pesan dong ya. Jadi teman-teman ketika menemuin kesusahan itu jangan terlalu membawa ke sebuah spiritual gitu ya. Menemukan kesusahan fokus saja kepada diri sendiri. Boleh bertanya ya kalau benar, kalau salah gitu kan benar kan ya. Terus yang kedua gunakan masa mudanya dengan baik, jangan sampai
kalian terlalu hura-hura dan lain sebagainya, nanti duanya malah lebih susah gitu ya. Bener Tolet ya? Dalam artian begini, ada pesan lagu ini adalah apa yang kamu lakukan tuh kamu harus tahu resikonya apa. Entah itu berbisnis, entah itu berteman, entah itu minum, entah itu makan babi terlalu banyak dan lain sebagainya. Kamu harus tahu resikonya apa. Iya, Itu aja yang menjadi tolak ukur. Ketika kita nggak tahu resiko, ya bablas. Itu sih. Oke. Jadi teman-teman, teman-teman sudah ini sisi lain dari sebuah RJ. Ternyata ada pesan-pesan apa ya? Pesan-pesan yang sangat dalam sekali dari lagu-lagu RJ tersebut. Saya cuman kupas di Psychomelik saja. Mungkin di kesempatan nanti yang lain kita memiliki waktu yang lebih panjang lagi, kita kupas lagi semua lagu tersebut. Apa sih isi pesannya dari seorang Tolet? Sengkon Black Dog dong. Apa channelnya beli? Itu nantilah. Tapi kalau orang-orang ngelihatnya kocak, campah dan lain sebagainya, ternyata ada pesan yang disampaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi semua planning dari RIJ itu di 2001 atau sebelum 2022 sudah tercapai di 2022 ini? Ya. Sudah tercapai ya? Sudah, kurang lebih sudah sih. Kurang lebih sudah ya. Mang Kengkeng, Yudis dan juga Tolet. Nah saya untuk sebagai hiburan nih, karena cuma 3 orang yang hadir di sini sebelum kita nanya ke planning 2023. Sebelum saya nanya singkat saja, sekarang saya mau Mang Kengkeng ngenilai Yudis dan Tolet. Nanti Yudis ngenilai Mang Kengkeng sama Tolet. Tolet nanti ngenilai Yudis sama Mang Kengkeng. Kamu sampaikan kebaikannya, kamu sampaikan kejelekannya. Kita live nih. Oke, dari saya Tolet duluan tuh, nih. Ya. Dan Ini, saya sudah siap nih. ya. Kalau Komang itu visioner, Visioner. tapi secara resiko dia main aman. Main aman gitu Main ya. aman, main aman. Dia visioner. Idenya Oh, jujur di Pica Fest itu yang, oh ini gosipnya ini, nanti ini orang buat acara seperti ini, bintang tamunya begini. Dia tahu, dia visioner, saya bilang visioner. Tapi untuk move-nya itu, langkahnya itu, dia main aman. Benar. Kan? Saya udah berteman lama. Oh, Komang Kengkeng dari Iya, SMA iya. kok. Main BMX Dari bareng SMP gitu ya. malah. Oh, bareng SMP. Kalau Nah, Yudis ini dia tahu peluang. Segala sesuatunya dia tahu. Segala sesuatunya dia tahu. Tahu semua dia. Tapi Tapi apa nih? baru pertama kali ini saya lihat Cina tuh gagal aja terus. Ini dalam tanda kutip ya, baru tahu kalau ada Cina tuh gagal ya. Biasanya kan Cina ruko. Oh, langsung Oh, ya. ini mungkin Cina indie gitu ya. Cina indie gitu. Ya kalau saya pasti tahu, teman-teman pasti bilang saya emosian. Biar deh dia ngejelasin. Oke, Iya lagi. Tar dulu. Jadi teman-teman ya, penting dalam sebuah tongkrongan, band dan lain sebagainya itu kita mengerti orang-orang yang kita ajak bekerja sama. Orang-orang yang kita ajak bekerja kita mengerti walaupun dia sebenarnya orangnya ada keburukannya, ya kita menutupi lah. Jangan sampai milih-milih nanti baik-baiknya aja, ketika senang-senangnya aja, ketika susah-susahnya ditinggal gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya saya pengen juga nanya kepada orang-orang ini, orang-orang luar biasa ini, apa sih kejelekannya, kebaikannya. Nah sekarang Yudis nih, nilai Tolet dan juga Mang Kengkeng. Ready? Kalau aku nggak perlu ngomongin jeleknya, dia udah tahu anjing. Ayo dong, keluarin dong, biar live nih. Kalau baiknya Tolet tuh orang paling baik menurutku. Tapi caranya nggak bisa ditebak gitu. Maksudnya emosian juga orangnya gitu. Jadi kalau lihat covernya nih nggak mungkin percaya dia orangnya baik gitu loh. Tapi hatinya baik gitu, mukanya aja busuk gitu. Dan jeleknya ya emosian pasti. Dari dulu! Hey! Berarti Tolet ini kadang-kadang membantu teman-teman yang lain tuh dengan caranya dia sendiri gitu ya? Waduh, Tolet nih kalau dalam hidupku dia orang paling baik, temanku paling baik itu dia. Tapi nggak akan ada yang percaya mukanya kayak gini. Berarti Tolet ini orang baik dalam sebagai hal gitu ya? Finansial Dalam- kah, apakah? Dalam pertemanan Tolet temanku paling baik, paling ngerti dia. Tapi emosian. Jeleknya emosian. Pernahkah Tolet, kan kamu bilang emosian nih.
pernahkah kamu diluapkan emosinya ke kamu tuh pernah nggak? Woi, pernah bangsat. Saya yang meredam, saya jadi saksi. Sampai oke, mukul oke. meja, pecah kacanya. Itu kalau boleh tahu dalam hal apa itu? Dalam Ya waktu Tidak Pica untuk Fest dibahas. di luar band. Di luar Oh, band. Di Pica Fest. Di Pica Fest kan dia jadi ketua, saya jadi wakil ya ada masalah lah. Dalam artian ini harus clear hari ini gitu. Ini. Nggak Tapi mau. saya udah tahu maksudnya toilet itu kan memang penyampaiannya harus meledak, harus keluar nih unek-uneknya semua. Tank modalnya ya, tank. Harus jujur jadi Meja kaca kayak gini dah bang. pecah. Semua teman-teman Picang ada yang berani ngomong, saya sendiri yang ngomong. Dah, sudah beres, semua udah keluar, akhirnya redam kembali semua damai. Emang kayak ibaratnya bisul harus pecah, baru Bisul lu sembuh. harus pecah. Baru sembuh. Jadi Luka pun harus begitu. dalam tongkrongan, dalam sebuah komunitas, dalam apapun itu memang seperti itu. Jadi ada yang penenangnya gitu ya, ada yang kencengnya, ada yang berseteru, memang harus seperti itu. Itu dinamika lah. Ada lain lagi marah-marahnya Tolet ke Yudis ada? Mungkin ompongnya karena dihajar Tolet ya? Enggak? Enggak lah. Ompong indie nih, ompong indie. Jadi kalau Tolet jeleknya ya emosian sih dari Emosian dulu. ya? Cuma setelah sudah berumur lebih bisa diajak bicara lah. Oh sekarang ini udah lebih mendingan emosinya? Sudah lebih mendingan lah, udah bisa diajak ngomong gitu. Oke. Kalau Komang bagusnya ya itu kreatif kayak Tolet bilang. Dia nih boy dia ya. Dulu. Aku ngomong istrimu ya. Kalau nggak Boy. ompong masih boy kayak. Oke lanjut deh kalau Mang Kengkeng. Kalau Komang apa ya? Bagusnya ya itu sih kreatif, dia kreatif banget dan sama juga kayak Tolet bilang susah memulai sesuatu tuh orangnya jadi linglung, ide-idenya dia yang luar biasa itu untuk orang lain. nggak bisa dikeluarin. Oh berarti orang lain yang mengerjakan gitu ya? Iya. Jadi dia ngomong saya punya ide nih, Iya. orang lain yang ngerjain. Ada pernah idenya kamu kerjain ada? Banyak itu kayak kemarin tuh gini. Yo coba gini DJ. Banyak Justru banget. BMX gini. Oh di Pica juga. Yo nggak dipica aja, kita di RJ cangkang ya acara kene apa nih gitu. Dia Ya, ada kita yang ide biasanya. Saling support aja. Oke. Itu ya tadi Tolet sudah ngomong ke Yudis sama Mang Kengkeng, Yudis juga sudah ngomong ke Tolet sama Mang Kengkeng. Sekarang Mang Kengkeng nih, ini sampaikan sisi buruk dari dua orang ini dan sisi baiknya. Kalau dari Tolet dulu, emosi sudah pasti. Aha. Tapi dia orang yang paling jujur. Paling jujur ya? Saya sebenarnya orangnya keras kepala, nggak bisa masuk dikasih tahu siapapun nggak bisa, termasuk orang tua saya. Tapi ketika saya dipanggil sama dia duduk berdua, Menak baling orang tuh ada penudane gitu. iya, Ada iya, orang iya. yang Saya punya kakak saya bahkan nggak bisa ngasih tahu. Tapi kan, tapi kalau udah dia ngechat, Ijaci Mang, Mai. Nah, ke Dunas Tambo. Benar-benar jadi Tolet tuh udah saya anggap sebagai kita jarang banget ngobrol apa. Mungkin karena dia punya sisi dia keras kepala, saya juga. Jadi tapi connectingnya tuh erat banget, bisa dibilang begitu lah. Dia udah tahu Cieda yang kene tanpa tiba-tiba aja tuh. Oh, connectingnya tuh udah dari hati ke hati Udah lah. ada ya. Udah, Artinya padahal dia keras banget. Gerak-gerik teman-teman tuh kita udah sama-sama tahu, Iya. kita udah hampir Dia berapa jarang chat, saya jarang banget ngapain berhubungan jarang. Tapi ketika ada masalah tuh, dia ada yang pertama. Ijaci main ngurto. Apapun. Akhirnya luluh gitu ya, akhirnya bisa. Makanya saya bilang cuma dia aja yang bisa ngasih tahu saya. Yang lain tuh teman saya siapa nggak ada. Berarti kamu orang yang direspek sama dia berarti. Ngalahin Berjasa. orang tuanya dia berarti. Keluarganya dia kalah men. Wih. Nah kita kan saling ingetin aja. Ya betul, itulah fungsinya seorang teman, seorang kawan gitu ya. Dan lucunya lagi, dulu saya awal mula ketemu Tolet tuh malah bukan di Bali. Oh ya? Ya, awal ketemunya tuh di Surabaya. Dalam kontes BMX dulu. Oh, tapi kan tadi ngomongnya dari SMP tuh, SMA. Ya, saya SMP, dia udah kuliah di Malang. Oh. Jadi
ketemu kontes BMX di Moncastle di Surabaya. Surabaya, ada Surabaya. final BMX. Saya lolos, dia lolos juga. Dikenalin teman, jadi teman saya malah main ke teman Surabaya. Mang, ini lo orang Bali tapi kuliah di Malang. Tapi Waktu dia itu- ngomongnya Jawa. Waktu itu kan saya Jawa banget. Ngomongnya logat Jawa. Ngomongnya tuh logat, saya ngomong logat Jawa tuh Bahkan udah saya- kayak orang Jawa. Bahkan saya nggak tahu dia udah bagus dulu. Jadi saya nanya, Bun, sopo arek iku? Iku lo arek Bali, jenenge Tolet dulu. Loh, arek Bali ya? Nanya-nanya tuh udah. Baru dia di sana ngomong bahasa Jawa kan. Terus baru ketemu saya sama Li Jaci. Tapi memang kita harus seperti itu, men. Jadi kemanapun kita berada, kita harus bisa berbaur gitu ya, Lat ya. Iya. Jadi, itu pun baru tahu orang Bali. Saya belum tahu dia orang udah bagus. Ya kita di Bali kan namanya menghormati ya. Setelah di Bali karena memang jangan boleh ke Bali, main latihan bareng nih. Dulu masih di Renon latihan BMX-nya. Main ke sana, barulah saya tahu. Tugas, semua manggil tugas kan. Di Jawa, lat. Tapi kalau hal seperti itu, kalau boleh saya ngomong, memang di luar itu nggak perlu dibawa Iya. gitu ya. Ketika kita sudah tampil di rumah, representing di dalam Ya. rumah gitu baru Nah, di... itulah bagusnya dia. Ya emang Itu gitu. maksudnya Di luar tuh tongkrongan itu ya kita sama orang aja biasa sih. gitu. Nah tadi kan sudah disampaikan sama Mang Kengkeng sudah, sama Yudis sudah, sama Tolet sudah. Tadi Mang Kengkeng sudah menyampaikan karena dia keras kepala gitu ya, baiknya bisa ini. Nah karena waktu juga sekarang yang terakhir nih, planning RIJ di 2023 nih, apa yang kalian sudah planningkan? Yudis dulu. Apa? Yudis duluan. Apa Dis, saya Dis, biar teman-teman tahu nih, Yang pasti sih bikin single lagi. bikin single. Bikin single. Tapi tergantung mood Tolet. Sebenarnya saya tuh lagu udah banyak ada, materi-materi lagu tuh udah ada di Duet Band semua. Jadi memang kalau prosesnya rekaman RIJ itu ya memang kru yang rekaman, kita nggak ngapa-ngapain. Oh memang seperti itu? Iya. Ini bener nih? Iya bener. Kita kan Psycho. dari awal kita ngomong kita bukan band. Saya aja yang take. Oh. Sisanya Ya, sisanya udah. bahkan Seiko Melik itu dibuatnya dari HP, saya dikabarin sama Tolet. Terus yang saya Melik nih siapa yang record, siapa yang take? ini Saya. Tolet, mani kalau main di Soil lagunya mana? Hamin 2 jam. Saya dikasih tahu lagunya. Jadi di Soil itu latihannya kita. Oh yang waktu yang di podcast itu kan habis ya? itu seminggu lagi baru kita sewa studio buat latihan beneran. Habis itu baru kita rekaman beneran gitu. Oh. Berarti planningnya bikin single lagi nanti di Ya. 2023. Lagunya sudah ada, disiapin gitu ya, materi-materi sudah ada. Iya lagu. Tolet banyak lagu banyak. Banyak sih ada lagu. Oke. Selain itu adakah selain bikin ini atau nanti membuat ini kan kalian selama ini mainnya pakai kostum tuh. Ya. Kalau seperti sekarang nih teman-teman menggunakan kostum pecalang ini ya. Ini pecalang kalau kalian ada yang menggunakan kostum hantu kemarin sesuai Ya. dengan tema Halloween gitu. Nanti apakah ada mau diganti kostum apakah nanti? Kalau target saya bukan sih target dalam artian untuk 2023 nih saya tuh seolah-olah kembali ke titik nol lagi dalam artian begini. Saya sudah merasa semua ini goal. Goal ya. Ah. Ya, dalam artian saya cuma istilahnya apa namanya? Ya mensyukuri dan lain sebagainya tuh. Saya melakukan semua di tahun 2023 ini sesuai dengan kapasitas. Saya udah sadar bahwa memaksimalkan itu tidak mungkin. Yang ada itu mengoptimalkan. Itu aja sih saya. Jadi kita mulai ngatur mainnya, kita mulai berkomitmen untuk manajemen. Dulu kita sekedar hahaha hehe, habis itu say thank you dan lain sebagainya kita nggak bisa karena kru udah ada kerjaan dan lain sebagainya. Artinya kita benar-benar berkomitmen sesuai dengan kapasitas. Oke. Dengan dasar bahwa artinya manajemennya RIJ ini pelan-pelan diperbaiki. Artinya saya juga mau keluarga RIJ ini dalam artian kewisesan ini ya nyaman seperti kita band gini. Kita nggak pernah nuntut satu sama lain. Yudis nggak bisa main bass, saya nggak pernah peduli. Emang nggak bisa dah? Mana Kun, bisa? sampai sekarang yang ngetik tuh Bunta bukan aku. Oh ya dia emang bisa apa?
mereka juga teman-teman nggak pernah nuntut yang suara saya harus tinggi, yang suara saya ini. Ya kita semua nih apa adanya aja. Apa adanya. Aku senangnya di RIJ itu benar nggak kata Tolet, nggak pernah nuntut satu sama lain. Jadi kalau memang standarnya ketinggian ya udah direndahin aja standarnya. Pokoknya sebisanya kalian gitu ya. Ya. Kalian nggak main band, nggak megang apa, kalian jingkrak-jingkrak ngomong aja yang nonton, saya yakin itu. Oke, itu tadi teman-teman planning-planning di 2023. Kita tunggu saja single-singlenya. Nah, sekarang kita akan ke sesi tanya jawab nih. Saya butuh 5 orang yang akan bertanya. Saya sudah punya merchandise dari Handmade, ada 5 di sini. Ada cincin juga 2, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7 berarti ya. Saya pengen 7 orang, mungkin teman-teman krunya dari Kuisesan juga silakan milih. Tapi saya udah milih tadi 1 orang yang masih menggunakan seragam sekolah, di mana masih ada di sini? Masih ada di sini? Oke, tarik dia sini, tarik dia. Weh, ini begini banget nih. Pesta kostum banget. Saya harus apresiasi nih. Masih ada orangnya nggak? Apa udah pulang? Warzan, oke nanti ya. Kalau di sini siapa yang mau nanya, boleh? Ini ada merchandise. Oke, boleh silakan. Ini. Oke, ini langsung ke sini ya. Oke, siap. Cik. Oke, perkenalkan nama saya Indra, lokal Tabanan. Cik. Saya nggak bakalan nanya tentang kepribadian, tapi saya bakalan nanya tentang proyek ke depan. RIJ kan terkenal dengan genre-nya yang random. Apakah nanti tahun depan, apakah RIJ akan membuat lagu yang bergenre rockabilly? Kalau misalnya RIJ bakal buat lagu rockabilly, Tiang siap support untuk Koyudis buat bass betonnya. Kalau ngomongin rockabilly itu memang saya senang sekali sama Suicidal Sinatra. Zaman saya pernah jadi IO dulu di Malang. Saya undang Suicidal Sinatra untuk main di Kota Malang, dan yang nonton itu adalah teman-teman Bali dari 4 kampus, ITN, ABM, Unmer sama Brawijaya. Jadi saya kumpulin teman-teman Bali itu, ya waktu itu tuh bisa dibilang yang nonton Suicidal Sinatra itu orang Bali itu. Nah, kalau ngomongin itu, kita pernah dulu mengcover lagu yang Kemarin Paman Datang. Itu rencananya memang kolaborasi sama Bli Cafe Suicidal Sinatra. Itu udah dari 2009, tapi sampai sekarang belum aja. Mungkin suatu saat bakalan, karena ide itu udah ada, pasti ide itu nanti terwujud kok, entah kapan. Itu sih, mantap. Oke, terjawab ya. Nanti di 2023 nanti akan bekerja sama dengan Komang KB ya. Komang KB ini udah diplanningkan dari 2009. Oke, nanti 2003 akan diwujudkan. Oke, dengan bro siapa? Saya Indra. Indra. Oke Indra, terima kasih banyak. Ini penanya pertama. Oke, silakan ambil. Cincinnya jangan, silakan ambil ini dulu 1. Cincin nanti yang terakhir lah. Bebas, boleh ambil. Ambil 1. Maruk nih. Oke, thank you. Gampang aja kalian nanya langsung dapat merchandise ya. Thank you. Oke. Siap. Oke, penanya selanjutnya ada siapa? Penanya selanjutnya. Silakan Bang. Wah, nih yang mau nagaruan yo. Aduh. Halo para semeton sami titian dari Pasukangan. Ingin menanyakan sesuatu sama grup IRJ. Mas, urutannya urutan bisa sing. Makan urutan sing. Bocah orang urutan celeng, aku tang lah. Ini pertanyaannya simpel dan sederhana. Ya. Saya pencinta lagu-lagu Bali nih ceritanya ya. Saya orang Jawa ini, tapi cinta banget dengan lagu-lagu Bali. Tapi selama ini kok rasanya IRJ kok nggak pernah istilahnya tampil di misalnya di panggung yang biasanya. Kenapa kok sembunyi di balik layar gitu loh? Nah. Apa sih maksudnya? Enggak, artinya misalnya kayak
apa ada panggung event-event apa gitu kok kayaknya nggak pernah saya lihat gitu. Kenapa? Apa ya jawabannya? Jawab mah. Mas pas itu nggak nonton masalahnya, Mas jualan masalahnya Mas itu. Nah, ya, nggak, bukan. Jadi mungkin ada event tuh marketnya beda ya, maksudnya yang pop Bali atau apa. Kita tuh lebih mungkin genrenya lebih bukan. Gak apa-apa. Maksudnya kadang kau main tuh di kene tuh drama gong. Dijawab aja. Ya. Biar ada masukan. Jadi kita tuh bukannya nggak main, belum ada yang undang aja. Maksud saya keluarkan taringmu ketika ada event-event gitu loh. Oh, Maksud saya. saya ngeluarin daring asal cocok harga. Pakai mic, woi, pakai mic. Pakai mic. Klaim makan babi lagi dia, astagfirullah. Nyoba. Udah disunat dulu. Jadi sebenarnya bukan nggak ada main. Kita open banget untuk acara apapun. Bahkan dulu awal-awal RJ itu pernah main di Basar lagi. Basar, Banjar, apapun itu. Kita dari 2008 ya baru belakangan ini yang boomnya lah itu. Sekian tahun perjalanan itu adalah proses dari kita manggung di Banjar, di Basar, di acara-acara charity ataupun kita mengalami semuanya. Cuma mungkin omnya belum datang di acara ya. Sebetulnya saya nggak nanya ini, biar ada di kamera. Ya, harus. Oke, terima kasih. Thank Itu you. merchandise-nya. Tak sadar deh. Awas, asalnya Kak Oleng. Oke, dua penanya. Saya pengen yang cewek-cewek deh, yang nanya deh. Saya mana nih? Lu minggir, lu menghalangi pandangan. Ini ada cewek nih tengah nih, boleh deh suruh sini deh. Oh ya deh, Ge, cantik, sini dulu. Ya, kamu lah, sini. Oke. Kamu pernah nonton RJ nggak? Nonton RJ? Pegang mic-nya sendiri, dewasa dikit. Belum sih. Belum pernah. Bagus, kita emang sengaja yang biar nggak semua yang tahu kita yang nggak tahu harus biar tahu. Kamu mau dikasih tahu nggak? Kasih tahu apa nih? Kasih tahu RJ ini siapa? Kan kamu nggak pernah nonton tuh. Tapi tahu RJ nggak? Tahu dong. Tahu. Tapi kamu nggak pernah nonton gitu ya? Yap. Berarti kamu tahu sepak terjangnya mereka seperti apa, mereka band apa, setelah tahu kan ya? Lihat di Instagram, di YouTube gitu ya? Yap. Sekarang kamu boleh nanya nih sama mereka nih. Nanya apa saja boleh. Mereka juga orang-orang pica loh. Ini kamu tahu pica pes kan? Tahu. Oke, boleh mau nanya apapun silakan boleh. Nanti dapat merchandise. Apa dong aku tanya nih? Waduh, salah saya ini. Mau nanya apa nggak tahu? Gak tahu. Oke, kalau gitu kamu sebutin nama, kamu dari mana? Perkenalkan, nama saya Triska. Saya dari Tabanan, Tabanan mana? Taman Sari. Taman Sari. Ya. Tapi asal saya dari negara. Dari negara aslinya? Oke. Negara mana tuh? Ya? Joh. Negara Jawa. Oke, mudah-mudahan kamu nanti kan RJ juga main bersama ini ya Barong Boys ya. Nanti kamu di sini sampai akhir. Jadi kamu nggak nanya nggak apa-apa. Jadi kamu udah berani ke depan aja. Saya kasih nih. Tapi sorry deh, nggak apa-apa nggak nanya. Nggak apa-apa nggak nanya nggak apa-apa. Orang kamu nggak tahu. Makanya saya sekarang kasih tahu biar kamu tahu. Ternyata kalian nggak terkenal itu loh. Emang. Oke, itu penanya ketiga. Sekarang ada yang mau nanya lagi? Oke Ya. deh. Oke deh, kamu Wih, deh. beli ini kantoran banget kayak. Ceritanya duitnya berakon. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya adalah Arya Wah, ya kumis Wiguna. tuh. Gue misalkan lu mau kumis tuh li. Sakan. Asli. Asli. Tadi gisi nih. Oh. Lihat tekan ternyata. Ya. Oke, pertanyaannya langsung aja yang pertama itu Perkenalan diri dong dulu. udah tadi nama saya adalah Arya Wiguna. Dari di bawah pohon beringin lah. Oh, dari Purianom. Pohon beringin Purianom. Pertanyaan saya simpel, apa pendapat Anda tentang RKUHP yang terbaru?
Tidak, enggak, pertanyaan bercanda. Tapi kalau mau dijawab boleh juga ya. Tapi yang kedua adalah apakah ada nanti rencana RIJ untuk membuat genre-genre koplo kayak sekarang kan lagi ngetren tuh. Nah, koplo-koplo itu apakah ada rencana ke sana nanti RIJ? Atau bagaimana? Oke, kita ngomongin KWP nih, kita ngomongin negara dikit nih. Berat nih. Yoi. Kalau saya punya perjuangan dalam artian di sini bahwa biar Bali itu berkuasa atas Bali sendiri. Entah dia Tajen, entah dia dan lain sebagainya gitu loh. Jadinya kalau orang berlibur dengan banyak aturan itu mereka udah langsung aku bakalan boring nih di sini gitu loh. Iya. Jadi ada namanya aja orang berlibur, mereka butuh ketenangan, mereka butuh keamanan, mereka butuh kenyamanan. Yoi. Habis itu mereka butuh yang paling penting itu adalah kebebasan. Yup. Tapi dalam artian kebebasan yang masih ada batas-batasnya. Batasnya, Gitu. iya. Kalau hal-hal pribadi seperti yang bisa bilang kalau orang nggak nikah bakalan ditangkap dan lain sebagainya itu kan sangat bullshit. Sedangkan orang bule itu saya punya anak nggak nikah pun anak saya bakalan sekolah, kuliah dan bakalan bisa menjadi presiden dan lain sebagainya. Itu sih. Kalau harapan saya ke depannya bahwa Bali itu bisa menjadi daerah istimewa. Yoke. Karena anggap aja Bali ini rumah. Kalau dalam satu rumah ini semua ruang tamu dijaya meju, dijaya pulas. Betul. Kalau misalnya bilang prostitusi, judi dan lain sebagainya dibilang hal yang buruk, kasih dia di speed tank. Kita kumpulin dia di speed tank. Jangan yang namanya kotoran di speed tank itu ada di dapur, ada di ruang tamu, ada di ruang suci. Nah, seperti itu sih. Dalam artian kita ke depan tuh realistis saja, apa adanya aja. Bali itu biar tidak menjadi objek aja. Betul. Dan Bali itu menjadi dirinya sendiri. Yes. Karena pengalaman saya selama ini itu di Tajen itu nggak ada orang berantem urusan uang. Mereka berantem urusan ego. Sedangkan kalau ngomongin negara kan kita berantem urusan uang. Di Tajen itu semua tuh fair. Lebih jujur di Tajen daripada di DPR sana. Itu ya benar kan? Benar ya. Ya benar kan bisa dibilang seperti itu kan. Ya udah itu aja sih dari saya. Oke, maksudnya mungkin saya sampaikan lagi, nggak apa-apa ada hal-hal seperti itu ya istilahnya hal-hal yang bisa disebut maksiat gitu ya. Tapi yang penting dirumahkan di mana, dibuat aturan seperti apa gitu ya. Dan dikontrol. Dikontrol gitu lah maksudnya. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa sih? Pertanyaan yang kedua. Ada kan nanti ke depan RIJ mau bikin proyekan koplo? Ya ada sekali. Dia ada. Dia visioner untuk yuk kita buat koplo gitu. Oke, Udah oke. kok ada lagunya dan kebetulan lagunya tentang dia. Gitu. Aku Nanti- lelaki tangguh. Nanti kita bakal ada lagu koplo bahasa Jawa. Bahasa Jawa lagi. Karena dulu mengenang toilet dulu pernah lama di Jawa. Dia ngarang lagu koplo. Ya emang dari sananya kan koplo itu dari Jawa. Dari Jawa benar. Tapi sepertinya bakal mudah dimengerti karena bahasanya sangat gampang banget. Nanti bisa kalian di sini lagunya bisa dinikmati di luar Ya. pulau gitu ya. Ya kita tanpa dipungkiri memang orang Bali yang mempunyai darah Jawa, Ampura Dukun. Iya, betul. Artinya sedikit tidaknya. sedikit tidaknya lah. Pasti. Baik, terjawab ya. Silakan. Ini saya masih punya 3 merchandise, saya butuh 3 penanya lagi. Singkat, jelas. Oke, silakan Bang. Wah ini si Ini kapuk dalang ini, Kramit. Cek ya, terima kasih. Nih ya, saya dari Kerametan. Saya mau nanya sama Haji Toilet, siapa yang ngasih nama Toilet? Ya itu aja beli. Karena raga anak do bagus tuh, benyang yang ragaan melinggir di Pranotan, syukur dia ngatu Toilet kan gitu dia. Oke. Oke, silakan dijawab. Yang manggil teman toilet pertama itu adalah kebetulan teman cewek saya Jawa waktu di SMA karena saya suka colek-colek. Toel gitu ya. Jadi dia bilang, kamu tuh lapo sih toilet-toilet. Gitu. Oh, jadi mana tadi yang kurus tadi mana yang nanya? tadi? Yang kurus. Kamu tadi kan nanya sama Tugusnya nih. Siapa sih yang ngasih nama toilet pertama gitu? Kamu udah denger nggak? Aduh, kamu nanya langsung lari. Kamu mau merchandise ya? Nih, udah kasih nih. Jadi dia Tugusnya ini Ajin Jenaka ini toilet ini dulu awal di Jawa tuh suka toel-toel orang gitu. Toel-toelnya sebelah mana tuh? Sebelah tengah gini kah?
Makanya kalau bahasa Salam 2 jari. kalau bahasa sana tuh namanya toilet gitu ya. Oke, silakan. Oke, salamnya gitu ya. Oke, saya butuh 2 orang lagi, langsung deh 2 orang. Siapa kesini 2 orang? Siapa? Siapa yang mau nanya? Sebelah sini ada, yang di luar ada yang mau nanya? Udah biarin, udah mabuk mereka. Udah ini merchandise yang ada ya. Kalau itu merchandise saya simpan lagi. Oke teman-teman, gitu tadi live podcast kita mengenai apa yang mereka planningkan sudah tercapai di 2022. Mereka sudah saling terbuka di depan umum seperti ini menyampaikan keburukan dan kebaikannya. Dan planning di 2023 nanti sudah disampaikan sama RIJ. Dan tugas kalian adalah ya menunggu dan berdoa semua. Semoga lancar gitu ya. Untuk RIJ dan apapun yang kalian kerjakan. Dan semuanya lah untuk kita semua yang ada di sini semua biar lancar. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat Sumber Nikmat yang udah nyiapin tempat. Ada The Plava juga. Ada urutan Supreh. Kebetulan. Thank you buat teman-teman Sumber Nikmat di kulkas sudah selalu menyediakan ada tempat untuk kita berkreasi di sini. Live podcast lagi handmade. Wah, yuk lah cara. Lebok saja urutan sih. Beli. Harus dicoba nanti nih. Urutan khas Gianyar. Oke teman-teman, kalian masih di Lepas dan Lemas bersama Road to 12 tahun anniversary dari Handmade Jampah bersama Sumber Nikmat di sini. Dan nanti kita akan langsung pindah ke atas ya. Kenikmatan masih banyak di atas. Oke, ayo kita party di atas. Sampai lepas dan lemas lah. Thank you.